Ya, selamat, pagi, siang, sore, atau malam ya pada saat kalian sedang mendengarkan video kali ini. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai dimensi dan fungsi komunikasi. Kalau yang sebelumnya membahas hakikat, tipe, dan model, saat ini kita akan bahas mengenai dimensi dan fungsi komunikasi. Seperti biasa, kalau misalnya ada materi yang kurang clear, kurang jelas, atau masih bingung, nanti silakan ditanyakan di ruang kelas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, komunikasi ini terdapat 4 dimensi dari proses komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, ada 4 apa ya, ada 4 dimensi atau 4 tahapan gitu ya, ketika kita berkomunikasi. Satu, yaitu adalah isi. Isi ini berupa fakta atau perasaan. Artinya, apa nih yang mau disampaikan isinya gitu. Apakah mungkin bercandaan, apakah memang, sesuatu yang apa adanya, benar gitu ya, benar apa adanya, atau misalnya, ingin mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi isi. Kemudian dari proses komunikasi ada suara. Nah, suara ini adalah, suara ini tuh bukan berarti hanya kata-kata aja, misalnya, nah itu kan suara gitu ya, atau misalnya, eee, gitu kan suka kayak gitu ya kalau misalnya kita entah di mana gitu suka, nah itu adalah suara. Jadi tidak, menggunakan kata-kata, tapi suara yang timbul dari, eee, mulut, eee, seseorang gitu ya. Nah, yang ketiga ada jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi adalah medianya gitu ya. Jaringan komunikasi itu artinya medianya yang digunakan apa? Apakah menggunakan telepon, apakah menggunakan email, atau sorry, kalau email nggak bisa pakai ada suara ya. Ya bisa telepon sih ya, telepon atau misalnya jaringan komunikasi yang dilakukannya secara langsung. Nah, ini disebut dengan jaringan komunikasi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan arah komunikasi. Nah, arah komunikasi ini adalah pesan yang disampaikan secara satu arah atau dua arah. Nah, contohnya seperti apa nih komunikasi yang disampaikan satu arah dan dua arah? Komunikasi yang disampaikan satu arah yaitu komunikasi yang dia menggunakan media. Saat ini Ibu sedang membuat rekaman materi menggunakan Zoom, itu adalah komunikasi satu arah. Nah, kok arah komunikasi dua arah itu adalah nanti ketika kita di kelas ada sesi tanya jawab, maka itu disebut dengan komunikasi dua arah. 4 dimensi ini pasti akan selalu ada dalam proses komunikasi, baik isi, suara, jaringannya, ataupun arah komunikasinya. Nah, terus di sini ada yang disebut dengan komunikasi, sorry, dimensi komunikasi. Misalnya dikatakan, apa sih ya sebetulnya dimensi komunikasi kalau dilihat dari isi? Nah, kalau misalnya dilihat dari isi, itu adalah apa yang akan dikatakan. Yang tadi Ibu bilang ya, apa yang akan dikatakan. Apakah ingin membicarakan sesuai fakta? Apakah ingin membicarakan hanya sekedar untuk hiburan saja gitu ya? Untuk hiburan tuh biasanya lawak, kemudian, sesuatu hal yang, apa ya, yang tidak terlalu serius lah gitu. Nah, itu biasanya sesuatu yang, berhubungan dengan, dimensi isi apa yang mau dikatakan. Nah, biasanya, dalam dimensi komunikasi ini ada, ada yang disandikan secara verbal, ada yang juga disandikan secara nonverbal. Nah, ini pertanyaannya adalah kalau yang disandikan secara verbal tuh apa? Ya ngobrol langsung gitu. Kalau disandikan secara nonverbal biasanya pakai isyarat gitu ya. Nah, isyaratnya tuh macam-macam gitu. Ada yang pakai isyaratnya pakai simbol tanda jempol diangkat itu artinya oke, atau mengedipkan mata. Nah, itu adalah menggunakan simbol. Ada isi gitu maksudnya mengedipkan mata tuh, oh maksudnya jangan ke sini gitu. Kalau dengan mengacungkan jempol kan artinya oke, setuju gitu. Nah, itu adalah merupakan dimensi isi tapi dengan komunikasi nonverbal. Nah, terus ada juga yang disebut dengan dimensi hubungan.
Nah, ini pertanyaannya adalah dimensi hubungan ini apalagi nih, Bu, gitu ya. Dimensi hubungan adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, tapi kita lihat dulu siapa nih yang diajak komunikasi gitu ya. Kalau misalnya orang tua dikasih dimensi dimensi isinya misalnya berupa kata-kata eh, apa ya, kalau zaman sekarang tuh "skuy" gitu ya. Orang tua tuh pasti nggak akan paham, apa tuh maksudnya "skuy" gitu ya. Kan kalau orang zaman sekarang tuh artinya "skuy" itu kan hayu gitu ya. Nah, kalau orang tua dengan hubungannya karena kita berbicara tentang dimensi hubungan, terus kalian bilang, "skuy" gitu, mereka tuh nggak akan paham. Mereka pahamnya "ayo", "hayu". Nah, mereka baru paham gitu. Jadi dimensi hubungan itu berdasarkan dengan siapa kita berkomunikasi, itu yang paling penting. Dengan siapa kita berkomunikasi, apakah dengan orang yang misalnya pangkatnya sama, atau misalnya dengan orang tua, karena hubungannya pasti akan berbeda. Begitupun dengan teman sebaya, kayak gitu ya. Nah, terus, dari situ, biasanya nanti akan ada penafsiran-penafsiran yang berbeda antara apa yang disampaikan sama si, komunikan, dengan apa yang disampaikan oleh si komunikator itu sendiri. Makanya kenapa, di situ dikatakan bahwa, kalau dimensi isi harus jelas dulu nih komunikatornya, kayak gitu. Semoga clear ya yang bagian dimensi komunikasi. Nah, terus ada juga yang disebut dengan komunikasi ini sebagai sesuatu yang multidimensional. Nah, apa nih yang disebut dengan multidimensional gitu ya? Multidimensional ini merupakan tingkatan jenis komunikasi yang ada gitu ya. Ada dimensi isi dan dimensi hubungan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kalau dimensi isi itu berarti dengan kata seperti apa kita berkomunikasi gitu ya, menyampaikan apa gitu. Kalau misalnya kita ingin curhat atau ingin sharing sesuatu, kita lihat dulu nih isinya apa. Kayaknya kalau sama dosen jangan sharing tentang relationship saya dengan pasangan saya deh gitu ya. Oh kayaknya saya kalau ngomongin mata kuliah boleh nih saya kayaknya ngobrolnya sama dosen. Nah itu baru ada dimensi isi jelas gitu apa yang mau disampaikan. Kalau hubungan adalah tadi satu sama lain mempengaruhi ya kita berhubungan dengan siapa gitu. Apakah dengan senior, dengan orang tua, dengan sebaya, atau dengan siapa. Nah, dalam komunikasi multidimensional, si isi sama hubungan itu keterkaitan satu sama lain tuh eh, terkait ya. Jadi tidak mungkin tidak terkait dan dua-duanya itu terkait seperti itu. Ini yang disebut dengan dimensi isi dan dimensi hubungan. Oke, semoga clear ya. Kita next ke yang berikutnya. Di sini dikatakan sebetulnya dalam dimensi isi ini memang terdapat yang namanya unsur-unsur gitu ya. Termasuk jenis saluran komunikasi mana nih yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Apakah misalnya dengan menggunakan media atau dengan berkomunikasi secara langsung. Makanya di sini ada model yang dijelaskan. Ini Ibu coba jelaskan nanti seperti biasa kalau bingung nanti tanya ya di kelas. Nah, di sini ketika kita berkomunikasi di materi sebelumnya itu ada encoder, encoding, dan decoding. Encoder, decoder, encode, decode gitu ya sama. Jadi gini, Ibu pengirim pesan ya, disebut komunikator. Nah, ketika dalam komunikator itu bisa jadi menjadi encoder, si pengirim nih, ya disebut komunikator pengirim, encoder, atau bisa jadi decoder. Terus ada media, bisa jadi menggunakan media, bisa jadi enggak. Pesannya apa? Gitu. Pesannya apa? Saya pesannya pengen ngomong A sama Bu Sifat, terus masuk ke encoder ya ke encoder lagi masuk ke decoder diterima. Terus ketika diterima, oh paham saya maksudnya itu. Terus dikasih respon dong, ngobrol nih orang yang ngedengerin ibu tuh ngomong. Terus kayak gitu, oh ya jadi decode, terus dia ngasih feedback ya. Nah feedback ini nanti akan ada pemahaman sama gangguan kalau di pengirim.
apa sih nggak jelas gitu. Misalnya nggak jelas itu bisa jadi dari suara dan lain sebagainya. Makanya di sini dijelasin nih jenis-jenis gangguan tuh apa aja sih yang bisa terjadi. Ada gangguan fisik gitu ya. Biasanya orang yang sakit itu kalau ngobrol pasti agak susah nyambung gitu karena dia fokusnya terbagi karena memang sedang sakit. Itu biasa sering terjadi. Kemudian ada masalah semantik. Masalah semantik adalah masalah komunikasi gitu ya. Rata-rata ada orang yang ngomongnya mungkin terbata-bata, sulit untuk menyampaikan. Nah, ini disebut dengan komunikasi semantik gitu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan perbedaan budaya. Cara orang berkomunikasi, baik itu di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu pasti cara ngobrolnya berbeda, cara bicaranya berbeda, karena pengaruh dari budayanya. Nah, pengaruh dari budaya ini bisa apa ya? Bisa mempengaruhi seseorang memahami apa yang disampaikan. Misal, ibu tuh maksudnya nggak marah-marah gitu, tapi karena kita beda budaya, pasti orang yang nggak kenal sama ibu, itu pasti dikiranya kalau ibu ngejelasin tuh marah-marah. Padahal nggak marah-marah gitu, karena memang seperti itu menjelaskannya. Kayak gitu. Karena ada faktor budaya di dalamnya. Nah, kemudian juga selain faktor budaya, ada efek status. Biasanya kita akan iya-iya aja ketika berkomunikasi dengan orang yang statusnya lebih tinggi dari kita. Misal ketika kalian ngobrol sama dosen pembimbing gitu ya suatu saat, atau misalnya dosen wali gitu. Nah, ketika ngobrol tuh kalian pasti akan lebih kebanyakan iya-iya aja gitu. Tidak apa ya, tidak langsung memberikan feedback dari kesalahpahaman. Makanya kenapa kalau misalnya dijelasin nih sama dosennya, paham nggak? Paham, paham. Tapi nanti ujung-ujungnya nanya lagi. Nah, itu sebetulnya ada pada gangguan efek status. Nah, bentuk gagasan, pengiriman, pemahaman, kemudian itu masuk ke dalam encode dan decode digunakan dengan media. Contoh yang paling sangat sederhana adalah ketika kita telepon. Teleponnya boleh pakai WhatsApp, pakai line, anything else gitu ya. Pokoknya apapun itu yang alat telepon yang kalian gunakan gitu ya untuk berkomunikasi. Nah, itu tuh pasti ada kita tuh suara nggak jelas karena faktor headset biasanya. Dua, karena faktor sinyal, timbul tenggelam suaranya dan lain sebagainya. Di situ sebetulnya menjelaskan si dimensi isi ini gitu. Halo? Hah? Hah? Nah, itu kan ketika kita bilang halo, kita sudah mengirimkan pengiriman dengan encoded. Ada pesan. Pesannya itu apa? Halo. Kata halo adalah pesannya. Medianya apa? Handphone tentunya digunakan, bisa WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian diterima sama orang di seberang sana. Iya, kenapa? Gitu. Eh, yang menerima ini paham bahwa yang sebelumnya bilang halo. Terus ada respon dong. Oh iya, kenapa? Nah, iya kenapa adalah respon. Si decoded, si penerima ini ngasih decode, kemudian ngasih feedback melalui telepon lagi. Kenapa gitu feedbacknya? Maksudnya dia merespon dari kata halo. Terus dipahami nih sama si pengirim pesan. Tiba-tiba, kenapa kenapa? Yang seberang bilang halo. Terus kita bilangin, kenapa kenapa? Nah, ketika bilang kenapa kenapa, itu biasanya karena eh, apa ya? Bisa jadi ketiadaan feedback atau masalah semantik, yaitu karena faktor sinyal dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan si dimensi isi tadi. Semoga clear ya. Kalau bingung seperti biasa tanya aja nanti di kelas. Nah, terus ada juga komunikasi itu dianggap sebagai proses gitu ya. Proses apa nih? Proses yang bersifat aktif, dinamis, dan statis gitu ya. Jadi dalam buku komunikasi dikatakan bahwa ya kalau kita berkomunikasi itu dia sifatnya memang statis gitu. Kemudian juga dia memang sifatnya aktif, berubah-ubah gitu ya. Misalnya ketika kita di awal ngomongin tentang A, nyerempet jadi B, nyerempet lagi jadi C, nyerempet lagi jadi A. Nah, ini merupakan jenis bentuk komunikasi yang dinamis dan apa? Dan berulang-ulang gitu ya. Gitu. Nah,
Kemudian, selain itu oke, nah ini yang disebut dengan komunikasi, sebagai proses itu sendiri ya. Jadi memang, satu sama lain, saling berhubungan. Nah, terus ada juga komunikasi sebagai sebuah sistem. Nah, ini cukup menarik. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai komunikasi sebagai sistem? Komunikasi sebagai sistem ini merupakan, komunikasi yang memang, dilakukan dalam bentuk apa ya, komponen yang, satu sama lain saling berhubungan gitu ya. Jadi ada sistem terbuka, ada sistem tertutup. Jadi, komunikasi yang disebut dengan sistem terbuka adalah, satu sama lain itu, bisa berkontribusi untuk berkomunikasi gitu. Jadi, biasanya ini dalam musyawarah tuh seperti ini ya, komunikasi terbuka. Tapi kalau sistem komunikasinya tertutup, itu tuh kayak jenis perintah. Jadi "Besok ya dikumpulin." Itu adalah komunikasi berupa sistem tapi tertutup. Karena kenapa? Hanya satu pihak yang memberikan pendapat, sisanya ngikut gitu. Tapi kalau dalam sebuah musyawarah, maka otomatis, biasanya dia akan menjadi sistem komunikasi yang terbuka. Semua orang bisa memberikan pendapat satu sama lain gitu ya. Itu yang disebut sebagai, komunikasi sebagai sebuah sistem, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi, kalau menurut William Gordon, dikatakan ada 4 fungsi. Satu, ada komunikasi sosial, ekspresif, virtual, dan instrumental. Nah, ini yang akan kita jelaskan satu-satu ya. Oke, apa sih yang disebut dengan komunikasi sosial? Komunikasi sosial itu adalah jenis komunikasi yang dilakukan oleh kita untuk membangun konsep diri dan aktualisasi diri. Nah, membangun konsep diri dan aktualisasi diri itu seperti apa gitu ya? Misalnya untuk bagaimana caranya menerima kebahagiaan, kemudian menerima tegangan dan apa ya jenis komunikasi-komunikasi lainnya. Karena apa sih Bu menerima ketegangan, kebahagiaan? Contohlah di kelas gitu. Kalau misalnya di kelas itu tuh kita masuknya komunikasi kelompok tapi komunikasi sosial karena kita berinteraksi dengan banyak orang. Ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, maka di situ pasti ada canda tawa, pasti ada marah, kesal, sebel gitu ya, apalagi banyak hal lah, anything else gitu ya yang terjadi di situ. Maka itu disebut dengan komunikasi sosial karena ya ada gimana caranya kita memupuk hubungan dengan orang lain supaya satu sama lain berhubungannya tetap nyaman. Nah, itu disebut dengan komunikasi sosial gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif ini adalah eee, komunikasi ekspresif ini, tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain gitu ya, tapi dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut, dapat menjadi instrumen gitu. Jadi, ekspresif itu tuh lebih kepada kayak gini, kalau marah kita tuh pasti nadanya tinggi, "Apa sih?" Gitu, nah itu marah. Atau misalnya dia sedih gitu, kalau sedih tuh pasti "Kamu lagi sedih ya?" "Enggak kok, aku nggak lagi sedih, aku biasa aja." Intonasi menurun, kemudian raut muka juga menunjukkan sedih, itu disebut dengan komunikasi ekspresif, yang di mana menunjukkan jenis-jenis emosi kita gitu, gimana cara kita menunjukkan ke orang lain, kita misalnya lagi marah, lagi sebel gitu ya, atau misalnya lagi sedih dan lain sebagainya. Ada disebut dengan komunikasi ekspresif. Next, ada yang disebut dengan komunikasi ritual. Nah, komunikasi ritual ini bertujuan untuk komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, bangsa, negara, dan lain sebagainya. Nah, berhubung di Indonesia sendiri merupakan apa ya unsur ritualitasnya tinggi gitu ya, maka biasanya komunikasi ritual itu dengan doa-doa atau apa ya ritual-ritual keagamaan yang ada di wilayah
Indonesia gitu ya, atau di suku-suku tertentu, misalnya kayak gimana cara manggil arwah, itu sebenarnya jenis komunikasi gitu ya. Atau gimana cara doa dengan kejawen. Makanya kalau di Islam tuh ada namanya Islam kejawen gitu ya. Ada unsur-unsur menyembah ya, selain Tuhan gitu dengan ritual-ritual leluhur, ngasih sajen. Nah, itu sebetulnya adalah komunikasi ritual gitu ya. Biasanya seperti itu, ideologi dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di Indonesia sangat erat gitu. Nah, terus ada juga yang disebut dengan komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ini adalah komunikasi yang memang tujuannya adalah untuk menginformasikan, mengajak, mengubah sikap dan keyakinan serta mengubah perilaku untuk menggerakkan atau menghibur gitu. Jadi instrumental ini tuh jenis komunikasi lebih ke persuasif, menghibur gitu ya. Misalnya jenis komunikasi itu kayak orang ngelawak, talk show. Nah, itu adalah jenis komunikasi instrumental gitu ya. Itu adalah jenis komunikasi instrumental. Tujuannya adalah memang untuk mengubah kayak mungkin TV shopping ya. Kalau misalnya kalian sering lihat TV shopping di televisi atau di ya di televisi sih biasanya ya. Itu dia menggunakan komunikasi instrumental, memperagakan satu pesan atau satu komunikasi jadi terlihat delicious gitu ya, terlihat lezat gitu ya. Itu yang ada di TV shopping ya, kayak orang, "Oh menarik banget ya masakannya, alat masaknya, wah kayaknya kalau pakai jam tangan ini bagus, oh kayaknya pakai laptop ini bagus," dan sebagainya. Itu ada di TV shopping biasanya. Itu merupakan komunikasi instrumental. Atau misalnya para pelawak. Para pelawak juga itu menggunakan komunikasi instrumental. Gimana caranya supaya orang terhibur dengan lawakan-lawakannya. Nah, udah deh ternyata ya sudah habis sampai komunikasi instrumental. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham, Ibu ngejelasinnya kecepatan, atau misalnya ingin dijelaskan ulang, nanti silakan dibahas di kelas ya. Materinya sudah cukup untuk yang pertemuan 4 ini. Terima kasih.